Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika berikutnya ya. Namun sebelum memulai pembelajaran, marilah kita hendaknya sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah belajar cara mencari kecepatan, kemudian cara mencari jarak tempuh, dan waktu tempuh. Kali ini kita melanjutkannya, yaitu materinya tentang debit. Nah, debit ini berkaitan dengan volume dan kecepatan pada air biasanya. Contohnya, Ibu kasih contoh kalau kalian pernah disuruh mama atau ketika mandi, kalian mengisi bak mandi hingga penuh. Nah, itu dinamakan proses debit, ya. Atau pernah nggak kalian melihat air isi ulang atau air isi ulang galon? Nah, itu juga merupakan debit yang bisa kita hitung dengan menggunakan kecepatan dan volume air. Nah, marilah kita bahas secara perlahan dulu ya anak-anak ya. Perhatikan proses pengisian galon air di atas. Proses pengisian dipengaruhi oleh besar kecilnya keran. Keran jika dibuka sedikit, aliran air menjadi kecil. Apabila keran dibuka besar, aliran air menjadi besar. Bagaimana waktu yang dibutuhkan jika keran dibuka kecil dibandingkan pengisian galon dengan membuka keran besar? Nah, itu juga debit ya. Jadi debit itu ibaratnya kita ngisi air bak atau air galon, ada kecepatannya, ada volumenya, terus juga ada pengaruh dari kerannya, keran besar atau keran kecil. Ada waktu tempuhnya. Nah, di satuan debit ini sedikit saja berbeda dengan satuan di kecepatan. Kalau kecepatan, diperhatikan ya. Kalau kecepatan itu kan cuman km, nggak ada angka 3-nya. Tapi kalau debit, itu ada angka 3-nya atasnya. Ini namanya kubik. Paham? Nah ini. Kilometer, atasnya ada angka 3, singkatan dari kilometer kubik ya. Jadi tanda 3 ini namanya kubik. Paham? Kubik. Ini. Yang di atas 3 ini kubik namanya. Nah, kalau kilometer, hektometer, dekameter itu biasa. Kalau turun dia kali 10, tapi kalau naik, dia dibagi 10. Berhubung ini kilometer, hektometer, dekameter, jadi atasnya ada kubiknya, ada 3, berarti setiap dia turun atau naik, itu setiap dia turun, itu dikali 1000. Nah, dikali 1000. Tapi kalau dia naik, itu dibagi 1000. Dibagi 1000. Paham? Kalau dia turun itu dikali 1000. Kalau dia naik dibagi 1000 ya. Paham? Baik. Kembali lagi. Jadi misalnya kalau dia KM 2. Kalau dia KM 2 berarti berapa? Kalau turun 100. Kalau naik juga dibagi 100. Paham? Kalau KM 3 turun dikali 1000, naik dibagi 1000. Ya, bisa dilihat 1 KM berapa HM ya? KM di sini. Nah, HM itu di sini. Tapi ada kubiknya 3. Berarti ini jawabannya 1000. Paham? Paham? Baik, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, ini beda kan? Kalau yang ini KM, HM, dam, meter, desimeter, itu hanya
dikalikan angka 10. Ya, tapi kalau yang ini dikalikan angka 1000. Paham bedanya? Paham. Pasti kalian bisa. Jadi kalau ada atasnya angka 3 berarti nolnya 3. Setiap turun ya. Tapi kalau nggak ada seperti ini berarti 1 aja nolnya. Nah, kemudian selain itu, satuan volume itu juga bisa berupa liter dalam debit. Sama, KL, HL, DAL, L itu sama kayak kilometer, hektometer, dekaliter. Sama, cuman namanya kiloliter, hektoliter, dekaliter, kemudian liter, desiliter, milimeter, dan sentiliter. Sama. Nah, kalau ini nggak ada angka 3-nya ini. Kalau ini nggak ada angka 3-nya ya kan? Kalau nggak ada 3-nya tetap nolnya cuma 1 aja kalau turun. Sama dengan yang ini. Cuman bedanya kalau ini kilometer, kalau ini kiloliter. Paham? Ya, sambil dibaca ya bukunya. Kalau kalian belum ada bukunya silakan sambil dicatat. Lanjutkan. Nah, untuk yang pembahasan terakhir ini itu kesamaan antara kilometer pangkat 3 dengan kiloliter, hektoliter seperti itu. Satuan volume yang sering digunakan adalah meter kubik atau meter kubik, liter, dan cc. Berikut ini adalah hubungan satuan meter kubik dengan satuan liter. Pada satuan meter persegi, yang ini, pada satuan meter kubik, menurut maksud Ibu, setiap turun 1 tangga dikalikan dengan 1000. Setiap naik 1 tangga dibagi dengan 1000. Pada satuan liter, setiap turun 1 tangga dikalikan 10, setiap naik 1 tangga dibagi 10 atau dikali dengan 1/10. 1/10 itu dibagi 10 maksudnya ya. Nah, ini yang sama mulai dari meter kubik. Nah, meter kubik ini sama dengan kiloliter. Kalau kilometer ini tidak ada yang sama dengan sebelah sini. Yang sama mulai meter kubik. Itu 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Kemudian desimeter kubik sama dengan liter. Sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter. Ya, jadi yang sama cuman ada 3. Yang lainnya nggak sama. Ini perlu kalian ingat. Kalau yang lain nggak sama, yang ini sama. Yang sama ada berapa? 3. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Kalau 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter. Ya, perlu kalian ingat, kalian coba dan kalian baca-baca lagi anak-anak ya. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas. Tugasnya hanya mencatat materi yang telah Ibu sampaikan ini ya. Pokoknya nanti kalau kita sudah ada pertemuan lagi tatap muka dengan Ibu akan cek bukunya ya. Mulai dari sini, silahkan kalian catat ya. Kalian bikin serapi mungkin catatan matematikanya karena ini sangat penting untuk kalian ingat ya. Ini juga dicatat. Jadi tugasnya hari ini hanya mencatat, membikin rangkuman materi. Ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Dan apabila masih bingung, nanti akan kita bahas bersama-sama ketika tatap muka dengan penerapan soalnya langsung. Ini tolong dipahami ya anak-anak ya. Jangan lupa dibikin catatannya untuk yang tidak ada buku. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.